Bismillahirrahmanirrahim. Tapi pun tetap semangat dan merdeka. Bertemu kembali dengan saya, Wong Tua Ngapak dari Lampung. Pada kesempatan ini saya khususnya akan melanjutkan kembali belajar membaca tafsir Ibnu Katsir surat Al-Anfal ayat 5 sampai dengan 8. Tafsir surat Al-Anfal ayat 5 sampai dengan 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun wa idh ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati syawkati takunu lakum wa yuridullahu an yukhiqal haqqa bikalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Shadaqallahul azim. Sebagaimana Rabbmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Mereka membantahmu tentang kebenaran sesudah nyata bahwa mereka pasti menang, seolah-olah mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab-sebab kematian itu. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah yang untukmu, dan Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir, agar Allah menetapkan yang hak Islam dan membatalkan yang batil atau syirik, walaupun orang-orang yang berdosa, orang-orang musyrik itu tidak menyukainya. Quran surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 5 sampai dengan 8. Imam Abu Ja'far At-Tabari berkata, para ulama tafsir berbeda pendapat mengenai sebab adanya huruf kaf pada firman Allah, kama akhrajaka rabbuka, sebagaimana Rabbmu menyuruhmu pergi. Sebagian mereka berpendapat bahwa hal itu diserupakan dengan kesolehan orang-orang mukmin berupa ketakwaan mereka kepada Rabb Azza wa Jalla, perdamaian mereka dengan sesama dan ketaatan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian pendapat yang sama diriwayatkan pula dari Ikrimah. Makna dari pendapat ini adalah bahwasanya Allah Azza wa Jalla berfirman, sebagaimana saat kalian berselisih dalam masalah harta rampasan perang dan kalian saling berebut untuk mendapatkannya, lalu Allah mencabutnya dari kalian dan menyerahkan pembagiannya kepada pembagian Allah dan pembagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dibagikan secara adil dan sama rata, sehingga hal ini menjadi kemaslahatan yang sempurna bagi kalian. Demikian halnya juga saat kalian tidak suka keluar menemui musuh untuk memerangi pasukan yang mempunyai kekuatan. Mereka adalah suatu kaum yang keluar untuk berperang, yang mana mereka berperang untuk membela agama dan mempertahankan kafilah mereka.
Dan akibat dari ketidaksukaan kalian untuk berperang itu, Allah mentakdirkan perang itu kepada kalian dan mempertemukan antara kalian dengan musuh kalian tanpa ada perjanjian sebelumnya, sebagaimana bimbingan dan hidayah serta pertolongan kemenangan. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kuruhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah Surat kedua ayat 216. Ibnu Jarir berkata, sebagian ulama-ulama tafsir yang lainnya berpendapat bahwa makna dari firman Allah ini, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq, sebagaimana Rabbmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, yaitu di mana sekelompok orang-orang beriman dalam keadaan tidak suka, demikian juga mereka tidak suka berperang, sehingga mereka membantahmu dalam masalah perang ini setelah hal tersebut nampak jelas bagi mereka. Kemudian pendapat yang senada diriwayatkan pula dari Mujahid bahwa dia menuturkan tentang firman Allah Azza wa Jalla, kama akhrajaka rabbuka, sebagaimana Rabbmu menyuruhmu pergi, maksudnya demikian pula mereka membantahmu dalam hal kebenaran. As-Sudi berkata, Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat ini berkenaan dengan keluarnya beliau menuju Badar dan bantahan mereka kepadanya. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun, sebagaimana Rabbmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya, yaitu untuk mencari orang-orang musyrik. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyan, mereka membantahmu dalam hal kebenaran setelah nyata bagi mereka bahwa mereka akan menang. Sebagian dari mereka berkata, mereka menanyakan kepadamu tentang harta rampasan perang dengan bantahan, sebagaimana mereka membantahmu pada saat perang Badar. Mereka berkata, engkau memerintahkan kami keluar untuk menghadapi kafilah orang-orang Quraisy, sementara engkau tidak mengajarkan kepada kami cara berperang dan mempersiapkan kami untuk hal itu. Aku, Ibnu Katsir berpendapat, sesungguhnya Rasulullah SAW hanya keluar dari kota Madinah untuk mencari kafilah Abu Sufyan yang beritanya sampai kepada beliau bahwa kabilah tersebut datang dari kota Syam yang membawa banyak harta benda orang-orang Quraisy. Kemudian Rasulullah SAW membangkitkan semangat kaum muslimin yang takut dari orang-orang Quraisy. Lalu keluarlah beliau bersama dengan 319 pasukan kaum muslimin, lalu menempati pesisir dataran tinggi Jalan Badar. Dan Abu Sufyan pun mengetahui tentang keluarnya Rasulullah SAW yang pergi untuk mencarinya. Lalu Abu Sufyan mengutus Damdam bin Amr untuk memberi peringatan kepada penduduk Mekah. Mereka pun berangkat dengan jumlah antara 900 hingga 1000 orang. Lalu Abu Sufyan mengambil jalan kanan dengan kafilah yang dibawanya ke tepi laut, maka dia pun selamat. Lalu datanglah pasukan dan mereka pun menuju sumber air Badar.
Dan Allah pun mempertemukan antara kaum muslimin dan orang-orang kafir tanpa perjanjian sebelumnya, dengan kehendak Allah Azza wa Jalla untuk meninggikan kalimat kaum muslimin dan menolong mereka atas musuh, serta memisahkan antara kebenaran dan kebatilan sebagaimana yang nanti akan dijelaskan. Tujuannya adalah tak kala berita sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keluarnya pasukan musuh, Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepada beliau bahwa Allah menjanjikan kepadanya salah satu dari dua golongan itu. Bisa jadi kafilah Abu Sufyan atau pasukan orang-orang Quraisy. Mayoritas kaum muslimin sangat menginginkan bertemu dengan kafilah dagang Abu Sufyan, karena hal tersebut merupakan keuntungan besar tanpa harus berperang. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa tawadduna anna ghairu dzati syaukati takunu lakum wa yuridullahu ayyuhiqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabirul kafirin. Sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah yang untukmu, dan Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir. Ayat 7, ayat 8. Ayat 7. Al-Hafiz Abu Bakar bin Mardawaih meriwayatkan di dalam tafsirnya dari Yazid bin Abu Hubaib dari Aslam bin Abu Imron. Dia telah menceritakan kepadanya bahwa dia mendengar Abu Ayyub Al-Ansari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sedangkan kami berada di Madinah, sesungguhnya aku telah diberi kabar tentang kafilah Abu Sufyan yang telah kembali dari Syam. Maka apakah menurut kalian kami harus keluar sebelum kafilah ini? Yang boleh jadi Allah memberikan harta rampasan perang untuk kita melalui kafilah ini. Kami pun menjawab, iya. Maka beliau dan kami pun berangkat. Setelah kami berangkat sekitar sehari atau dua hari, beliau bersabda, apa pendapat kalian mengenai memerangi kelompok mereka karena mereka telah diberitahu tentang keluarnya kalian? Kami pun menjawab, tidak, demi Allah, kami tidak memiliki kemampuan untuk berperang melawan musuh, sementara hanya menginginkan kafilah dagang Abu Sufyan. Kemudian beliau bersabda, apa pendapat kalian mengenai perang dengan kelompok mereka? Kami pun menjawab seperti jawaban yang sebelumnya. Lalu Miqdad bin Amr berkata, kalau begitu kami tidak akan mengatakan kepadamu wahai Rasulullah dengan perkataan seperti yang diucapkan oleh kaum Nabi Musa alaihissalam. Berkata kaum Nabi Musa alaihissalam kepadanya, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Karena itu pergilah kamu bersama Rabbmu dan perangilah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja. Quran surat Al-Maidah surat 5 ayat 24. Dia berkata, maka kami berharap semua kaum Ansor, jika kami mengatakan seperti yang diucapkan oleh Miqdad, maka hal tersebut lebih kami cintai daripada harta yang melimpah. Dia berkata, lalu Allah menurunkan ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sebagaimana Rabbmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Dan dia pun menyebutkan kelengkapan hadis ini. Diriwayatkan pula dengan redaksi makna yang sama oleh Ibnu Abi Hatim dari hadis Ibnu Luhai'ah
Dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan juga dari hadis Muhammad bin Amr bin Alqamah bin Abu Waqqas Al-Laitsi dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju Badar hingga setelah sampai di Rauha. Beliau berkhutbah kepada para sahabat seraya bersabda, "Bagaimana pendapat kalian?" Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah sampai berita kepada kami bahwa mereka berada di tempat demikian." Dia berkata, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada para sahabat seraya berkata, "Bagaimana menurut kalian?" Lalu Umar berkata seperti yang diucapkan oleh Abu Bakar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada para sahabat, "Bagaimana menurut kalian?" Lalu Sa'ad bin Mu'az berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang Anda inginkan dari kami? Demi Zat yang memuliakan dan menurunkan kitab kepadamu, Anda sama sekali tidak menempuhnya, sedangkan aku tidak memiliki sedikit pun ilmu tentangnya. Jika Anda berangkat hingga tiba di Rikul Homad dari Yaman, kami pasti berangkat bersamamu, dan kami tidak akan menjadi orang-orang yang berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, 'Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun.' Karena itu pergilah kamu bersama Rabbmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja." Quran Surat Al-Maidah Surat kelima ayat 24. Akan tetapi pergilah engkau bersama Rabbmu, lalu berperanglah, sesungguhnya kami akan berperang bersama kalian. Dan boleh jadi engkau pergi keluar untuk sesuatu hal, sementara Allah Azza wa Jalla menyiapkan hal lain untukmu. Maka lihatlah apa yang telah Allah siapkan untukmu dan bergegaslah kepadanya. Uraikanlah tali orang yang engkau kehendaki dan putuskanlah tali orang yang engkau kehendaki. Kembalilah orang yang engkau kehendaki dan selamatkanlah orang yang engkau kehendaki, serta ambillah harta kami sesuai yang engkau kehendaki. Lalu Al-Quran turun berkenaan dengan ucapan Sa'ad, "Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun." Sebagaimana Rabbmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Al-Aufi berkata dari Ibnu Abbas, "Takala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah tentang pertemuannya dengan musuh, Sa'ad bin Ubadah berkata kepada beliau seperti yang telah diucapkan pada penjelasan di atas. Hal itu terjadi pada perang Badar. Dia memerintahkan kepada para sahabat, lalu mereka pun menanggung beban peperangan dan memerintahkan kepada mereka untuk menggalang kekuatan. Tetapi orang-orang yang beriman tidak menyukai hal tersebut, maka Allah pun menurunkan ayat ini. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Sebagaimana Rabbmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Mereka membantahmu tentang kebenaran sesudah nyata bahwa mereka pasti menang, seolah-olah mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab-sebab kematian itu. Mujahid berkata tentang maksud dari firman Allah, yujadilunaka fil haqqi, mereka membantahmu tentang kebenaran,
Yang dimaksud dengan al-haq adalah dalam hal perang. Muhammad bin Ishaq berkata, firman Allah Azza wa Jalla, yujadilunaka fil haqqi, mereka membantahmu tentang kebenaran. Maksudnya keengganan untuk berhadapan dengan orang-orang musyrik dan pengingkaran terhadap keberangkatan kaum Quraisy saat diberitahukan kepada mereka. As-Sudi berkata tentang firman Allah Azza wa Jalla, yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana, mereka membantahmu tentang kebenaran setelah nyata bagi mereka. Maksudnya setelah jelas bagi mereka bahwa engkau tidak akan melakukan sesuatu kecuali hal itu diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ibnu Jarir dan yang lainnya berkata, yang dimaksud dengan hal tersebut adalah orang-orang musyrik. Yunus telah menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab telah memberitakan kepada kami seraya berkata, Ibnu Zaid berkata berkenaan dengan firman Allah Azza wa Jalla, yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Mereka membantahmu tentang kebenaran sesudah nyata bahwa mereka pasti menang, seolah-olah mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab-sebab kematian itu. Dia mengatakan dengan maksudnya, merekalah orang-orang musyrik yang membantah beliau tentang kebenaran. Ka'annama yusaquna ilal maut, seolah-olah mereka dihalau kepada kematian, tak kala mereka diseru kepada Islam. Wahum yanzurun, sedang mereka melihat sebab-sebab kematian itu. Dia berkata bahwa hal itu bukanlah termasuk sifat yang lainnya. Ini merupakan sifat yang didahulukan bagi orang-orang kafir. Kemudian Ibnu Jarir berkata, tidak ada makna pada apa yang diucapkannya, karena ayat sebelum firman-Nya, yujadilunaka fil haqqi, mereka membantahmu tentang kebenaran, yaitu kabar atau berita berkenaan tentang orang-orang yang beriman. Dan firman-Nya berikutnya adalah kabar atau berita tentang mereka. Dan yang benar adalah pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Ishaq yang menuturkan bahwa ayat tersebut merupakan berita atau kabar tentang orang-orang yang beriman. Dan pendapat yang didukung oleh Ibnu Jarir inilah yang benar, dan pendapat itu pula lah yang menunjukkan kepada redaksi ayat. Wallahu a'lam. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya ketika telah selesai dari perang Badar, hendaknya engkau menghadang kafilah dagang saja, bukan yang lainnya. Lalu Al-Abbas bin Abdul Muthalib berseru. Abdul Razak mengatakan bahwa pada saat itu dia sebagai tahanan yang terikat. Kemudian keduanya bersepakat, itu tidaklah layak bagimu. Nabi SAW bertanya kepadanya, mengapa? Dia menjawab, karena Allah Azza wa Jalla menjanjikan salah satu dari dua golongan kepadamu, dan Allah telah memberikan kepadamu apa yang Dia janjikan kepadamu. Sanad hadis ini baik, dan sekalipun mereka tidak mentakhrijnya. Mana dari firman Allah Azza wa Jalla, wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah yang untukmu. Maksudnya orang-orang beriman itu menginginkan bahwa golongan kafilah dagang Quraisy yang tidak terlibat dalam pembelaan, pertahanan dan peperangan yang menjadi milik mereka. Firman Allah Azza wa Jalla, wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqa bikalimatihi,
dan Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya. Maksudnya Allah Azza wa Jalla menghendaki untuk mempertemukan antara kalian dengan golongan yang memiliki kekuatan dan daya perang itu, agar kalian bisa mengalahkan mereka, mendapatkan kemenangan atas mereka, mengunggulkan agamanya, meninggikan kalimat Islam, dan menjadikan agama ini sebagai pemenang atas agama-agama lain, dan Dia lebih mengetahui akhir dari segala urusan, dan Dia pula yang mengatur kalian dengan pengaturannya yang baik. Meskipun para hambanya mencintai sesuatu dalam hal-hal yang tampak jelas bagi mereka, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kuruhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 216. Muhammad bin Ishaq rahimahullah meriwayatkan dari Urwah bin Az-Zubair dan selain mereka dari para ulama kita, dari Abdullah bin Abbas, mereka semua telah menceritakan kepada saya sebagian dari hadis ini, yang mana hadis mereka ini terhimpun pada redaksi hadis tentang perang Badar. Mereka berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar berita bahwa Abu Sufyan kembali dari kota Syam, maka kaum muslimin pun berangkat menuju mereka. Beliau bersabda, ini adalah kafilah dagang orang-orang Quraisy yang padanya terdapat harta benda mereka. Maka pergilah kalian menemui mereka, semoga Allah menjadikan kalian mampu menguasainya. Lalu para sahabat pun berangkat. Sebagian mereka melakukannya dengan mudah, sementara sebagian yang lainnya merasa berat. Hal tersebut dikarenakan mereka tidak yakin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menemui peperangan. Sedangkan Abu Sufyan telah kabur sebelumnya ketika mendekati kota Hijaz, karena dia mendapatkan berita dari mata-mata dan bertanya kepada orang-orang yang bertemu dengan para pengendara karena takut terhadap perkara kaum muslimin, sehingga setelah mereka menerima berita dari sebagian para pengendara bahwa Muhammad telah berangkat bersama para sahabat untuk menemuinya dan kafilah dagangnya, dan dia pun mewaspadai hal tersebut. Kemudian membayar Damdam bin Amr al-Ghifari, dia diutus untuk menemui penduduk Mekah dan menyuruhnya untuk membawa pasukan Quraisy dan berangkat untuk menjaga harta benda mereka. Dan dia pun mengabarkan kepada mereka bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mewartakan tentang kafilah dagangnya kepada para sahabat. Damdam bin Amir pun bergegas menuju Mekah, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pun berangkat menuju kafilah tersebut, hingga beliau sampai di sebuah lembah yang dinamakan Zafran. Maka beliau pun berangkat darinya, hingga ketika singgah di sebagian tempatnya, datanglah berita dari orang-orang Quraisy tentang keberangkatan mereka untuk mencegah kafilah dagangnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bermusyawarah dengan para sahabat dan memberikan kepada mereka tentang yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy.
Lalu berdirilah Abu Bakar radhiyallahu an seraya mengemukakan pendapatnya dan menilainya baik. Kemudian Umar radhiyallahu an pun berdiri dan mengemukakan pendapatnya dan menilainya baik. Kemudian Mikdad bin Amr berdiri seraya berkata, "Wahai Rasulullah, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Rabb-Mu itu, maka kami bersamamu. Demi Allah, kami tidak akan mengatakan kepadamu seperti yang pernah dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Karena itu, pergilah kamu bersama Rabb-Mu dan berperanglah kalian berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja. Quran Surat Al-Maidah surat kelima ayat 24. Akan tetapi, pergilah engkau bersama Rabb-Mu dan berperanglah. Sesungguhnya kami ikut berperang bersama kalian. Demi Zat yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, kalau engkau berangkat bersama kami ke Rikul Ghamad, yaitu kota Habasyah, niscaya kami akan menghunus pedang bersamamu hingga engkau sampai kepadanya. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya dengan baik dan mendoakan kebaikan untuknya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kemukakanlah pendapat kalian kepadaku, wahai manusia. Yang beliau maksud adalah kaum Ansor. Hal tersebut dikarenakan jumlah mereka mayoritas, dan hal tersebut juga dikarenakan tak kala mereka berbaiat kepada beliau di Aqabah, mereka berkata, "Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya kami berlepas diri dari kendalimu hingga engkau sampai di rumah kami. Jika engkau sampai kepada kami, maka engkau berada pada kendali kami. Kami mencegahmu seperti yang kami cegah pada anak-anak kami dan istri-istri kami." Oleh karena itu, Rasulullah SAW merasa khawatir jika kaum Ansor tidak memberikan pertolongan kepadanya atas khalifah dagang orang-orang Quraisy tersebut, kecuali dari musuh yang menyerang kota Madinah, dan bahwa mereka tidak memiliki hak untuk berangkat bersama mereka menemui musuh dari negeri mereka sendiri. Setelah Rasulullah SAW mengatakan hal tersebut, berkatalah Sa'ad bin Mu'az, "Demi Allah, seolah-olah engkau menghendaki kami, wahai Rasulullah SAW." Beliau menjawab, "Iya." Dia pun berkata, "Sungguh kami telah beriman kepadamu dan membenarkanmu, serta kami bersaksi bahwa yang engkau bawa itu adalah kebenaran. Dan kami memberikan kepadamu atas hal itu janji-janji dan sumpah-sumpah kami untuk mendengar dan taat kepadamu. Maka berangkatlah wahai Rasulullah SAW sesuai yang engkau kehendaki. Demi Zat yang mengutusmu dengan membawa kebenaran. Jika engkau membentangkan kepada kami lautan ini, kemudian engkau menyelaminya, niscaya kami pun akan menyelam bersamamu. Dan esok hari tidak ada seorang pun yang akan mundur di antara kami, dan tidak ada yang memungkiri untuk berhadapan dengan musuh kami. Sesungguhnya kami akan bersabar ketika berperang dan jujur pada saat pertemuan. Semoga Allah Azza wa Jalla memperlihatkan kepadamu apa yang menenteramkan jiwamu dari kami. Maka berangkatlah bersama kami di atas keberkahan Allah." Maka Rasulullah SAW pun berangkat karena berkat saat dan antusiasnya terhadap hal tersebut. Kemudian beliau bersabda, "Atas keberkahan dari Allah berangkatlah kalian dan bergembiralah, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan kepadamu salah satu dari golongan mereka. Demi Allah, sekarang ini seolah-olah aku melihat pergulatan sebuah kaum."
Al-Aufi meriwayatkan juga dari Ibnu Abbas dengan redaksi mana hadis yang sama. Demikian juga yang dikatakan oleh Imam As-Sudi, Qatadah, Abdurrahman bin Sa'id bin Aslam, dan bukan hanya satu ulama baik dari kalangan salaf maupun khalaf. Kami meringkas perkataan mereka karena cukup dengan menyebutkan redaksi yang disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq. Demikian tadi pembacaan tafsir surat Al-Anfal ayat sampai dengan ayat 8, ayat 5 sampai dengan ayat 8. Kurang lebihnya mohon maaf karena ini sedang belajar. Kepada Allah mohon ampun, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan.